Jadi untuk kasus tertentu, be going to sama will ini bisa digunakan secara bergantian. Hai semuanya, kembali lagi di Bahasaku Inggris Channel. Hari ini bersama saya, Danang, kita akan belajar tentang be going to versus will. Oke, langsung saja ke papan tulis. Oke, yang pertama adalah be going to. Jadi, be going to dengan will ini sama-sama digunakan dalam future tense, tapi ada sedikit perbedaan dalam penggunaannya. Nah, apa aja perbedaannya? Kita akan bahas di video hari ini. Kita akan bahas yang be going to dulu. Be going to dulu ini digunakan ada 3 ya kegunaannya. Yang pertama adalah ketika kita sudah ada rencana atau planning sebelumnya. Jadi kita udah jauh-jauh hari merencanakan sesuatu. Misalnya minggu depan kita atau saya akan pergi ke pantai. Atau saya akan pergi ke Bali. Nah, jadi udah direncanakan sebelumnya. Oke? Contohnya, I'm going to visit my grandma tomorrow. I'm sorry, I can't go with you. I'm going to visit my grandma tomorrow. Jadi, dia ini nggak bisa ikut temennya karena dia udah ada rencana untuk visit his grandma. Jadi, dia udah ada rencana untuk mengunjungi neneknya. Jadi itu, karena udah ada planning sebelumnya. Nah, yang kedua adalah ketika ada tanda sesuatu akan terjadi. Jadi ada evidence atau bukti. Oh look, the sky is gray atau langitnya mendung. The cloud is dark. It's going to rain. It is going to rain. Nah, karena ada bukti, buktinya yaitu tadi. Langitnya itu mendung atau berawan. Makanya kita bilang it's going to rain. Bahwa akan hujan, setelah ini akan hujan. It is going to rain. Nah, ketika ada buktinya, ada bukti nyata. Jadi ada bukti yang mensupport statement kita. Nah, yang ketiga adalah ketika sesuatu akan terjadi. Ketika sesuatu akan terjadi. Misalnya, move, move, the tree is going to fall. Jadi pergi. Pohonnya itu akan jatuh. Nah, karena ada prosesnya. Kita udah lihat tanda-tandanya. Dan sesuatu itu akan terjadi, dan pohon itu akan jatuh atau tumbang. Nah, ketika sesuatu akan terjadi, move, the tree is going to fall. Pohonnya akan jatuh. Oke, itu tadi tentang be going to. Jadi udah ada rencana, udah ada buktinya, dan sesuatu itu sudah pasti akan terjadi. Intinya adalah udah ada rencana sebelumnya. Tuh, plan, udah ada plan. Yang berikutnya adalah will. Oke, will. Will ini digunakan ketika ada rencana dadakan. Oke, jadi mendadak. Misalnya lagi ngomong, terus mau kemana gitu. Jadi actionnya itu, planningnya itu pas kita ngomong. Misalnya, I will have a nice tea. Misalnya kalau ada di tempat ngopi gitu, I will have a nice tea. I will have a coffee. Nah, atau I'll buy you a drink. Nah, jadi spontan ya, spontaneous. Belum ada rencana. Jadi ketika ngomong itu baru keluar rencananya. Belum di-plan jauh-jauh hari. Oke, itu yang will. Jadi rencana dadakan. Terus yang kedua adalah gunanya untuk memprediksi sesuatu. They will not win the match. They will catch me. Mereka akan menangkapku. Nah, jadi prediksi. Bisa terjadi, bisa tidak. Hanya prediksi. Ya, jadi beda dengan be going to yang udah ada buktinya, maka kejadiannya itu udah hampir 99% terjadi. Nah, kalau prediksi ini masih kemungkinan 50-50 atau 70-30 akan terjadi. Jadi, they will not win the match. Mereka tidak akan memenangkan pertandingan tersebut. Terus yang terakhir adalah membuat janji, tawaran, atau ancaman. Nah, contohnya janji ya. I promise I will behave next time. I promise that I will behave next time. Aku berjanji bahwa aku akan bertingkah laku baik lain kali. Oke, next time. Atau tawaran.
If you buy this right now, I'll give you a discount. If you buy this right now, I will give you a discount. Ya, jika kamu belinya sekarang, aku akan memberikanmu diskon. Nah, itu tadi adalah sedikit perbedaan antara be going to dengan will. Nah, tapi ada satu kasus khusus yang will sama be going to ini bisa digunakan secara bergantian. Misalnya yaitu weather forecast atau misalnya weather forecast atau ramalan cuaca. Tomorrow is going to rain. Atau tomorrow will rain. Oke. Jadi based on the weather forecast, tomorrow is going to rain. Atau based on weather forecast, tomorrow will rain. Jadi untuk kasus tertentu, be going to sama will ini bisa digunakan secara bergantian. Tapi selebihnya ada sedikit perbedaan antara be going to dan will. Ya, secara penggunaannya. Meskipun sama-sama digunakan dalam future tense. Oke, itu saja dari saya dan semoga video kali ini dapat membantu kita semua belajar bahasa Inggris dengan lebih baik lagi. Jangan lupa selalu subscribe YouTube channel Bahasaku Inggris untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar bahasa Inggris. Saya Danang, saya pamit undur diri. Semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di video lainnya ya. See you!